Ya, kita baca bareng-bareng. Tamarinu, tamarinu, latihan, 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 latihan. Iqra waktu, Iqra waktu, ma'adokti awakhiril kalimati, ma'adokti awakhiril kalimati. Masjidun, Masjidun, al-masjidu, al-masjidu, al-ma'u, al-ma'u, ma'un, ma'un, al-baitu, al-baitu, babun, babun, qalamun, qalamun, al-qalamu, al-qalamu, al-kalbu, al-kalbu, kalbun, kalbun, qamisun, qamisun, waladun, waladun, al-hajaru, al-hajaru, al-waladu, al-waladu, himarun, himaru, al-himaru, al-himaru, al-hisanu, al-hisanu, hisanun. hisanu. Sudah hafal semua ini artinya? Ulang ya, Masya Allah. Iqra waktu, Iqra waktu, al-maktabu maksurun, al-maktabu maksurun, meja patah. meja patah, Meja patah bahasa Arabnya apa? al-maktabu maksurun, Al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu jadidun, guru baru. guru baru. Dan juga nggak apa-apa kita tambahin guru itu Baru. al-qamisu wasifun, Al-qamisu wasifun, kemeja kotor. kemeja kotor, Al-labanu baridun, al-labanu baridun, susu dingin. susu dingin, Ingat, susu dingin al-labanu baridun. Al-labanu baridun, susu dingin al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun, al-masjidu maftuhun, masjid terbuka. masjid terbuka, Al-hajaru kabirun, al-hajaru kabirun, batu besar. batu besar, Al-labanu baridun, al-labanu baridun, wal ma'u harun, wal ma'u halun, susu dingin dan air panas. susu dingin dan air panas. Al-imamu jalisun, Al-imamu jalisun, wal mudarrisu waqifun, wal mudarrisu waqifun. imam duduk dan guru berdiri. Imam duduk dan guru berdiri. Al-qamaru ba'idun, Al-qamaru ba'idun, bulan jauh. bulan jauh. Al-mindilu nadhifun, Al-mindilu nadhifun, sapu tangan bersih. sapu tangan bersih. Ya. Imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibah minal kalimatil atiyah. Imla itu istilah. Al-faragh yang kosong. Fima yali berikut ini. Biwad'i dengan meletakkan. Al-kalimati dengan meletakkan kata. Al-munasibah yang cocok. Munasibah yang cocok, yang sesuai. Minal kalimat titania, dari kata-kata berikut ini.
pilihannya ada jamilun, wasifun, maftuhun, harun, satilun, khafifun. Silahkan dipilih, kemudian diterjemahkan. Ya, silahkan dipilih, kemudian diterjemahkan dari depan nih. Dari depan untuk nomor 1 dijawab. Tinggal pilih, enak toh? Tinggal pilih. Ya, dibaca nomor 1 sekaligus jawabnya. Al-hajaru hafifun. Batu itu ringan. Hah? Itu ringan toh? Berat. Ah ya, ulangi oke. Al-hajaru sakilun. Ulangi, janya pendek nih. Al-hajaru sakilun. Ya, bagus. Al-hajaru thaqilun. Artinya? Batu itu berat. Masya Allah, mumtaz. Asani? Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Masya Allah. Asalis? Yang ketiga? Al-qamaru dapat. Ini Qamaru. Al-qamaru jamilun. Jamilun. Bagus. Al-qamaru jamilun. Artinya? Bulan itu indah. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ar-rabi? Al-warabu khafifun. Maknahu? Kertas itu ringan. Masya Allah, mumtaz. Al-khamis? Al-mandilu Al Al-mandilu Al Al-mandilu Al Al-min. Al-mandilu Ya, bagus. Hafifun. Yang lebih tepat apa? Sapu tangan itu untuk apa? Setelah digunakan bagaimana? Nah, berarti Wasifun. iya, al-mindilu wasifun. Pendek semua ya. Al-mindilu wasifun. Jadi dalam bahasa Arab itu perlu kita perhatikan panjang pendeknya. Karena panjang pendeknya itu bisa, kalau salah bisa merusak arti dan makna. Kayak Iqra itu loh. Iqra 2 kan gitu. Iqra 2 yang warna hijau itu ya. Hati-hati. Keliru panjang pendek. Iqra 4 ya. Itu bisa merusak arti kan. Ya kalau merusak arti Al-Quran parah. Kalau ini ya paling salah, dapat nilai apa? Dapat nilainya kurang gitu ya. Nah, ini sering teman-teman kakak kelas itu ketika ujian gitu, pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan gitu. Salah kan? Ya. Ada yang wasifun itu wasifun wawunya panjang. Wasifun. Padahal yang benar wasifun. Panjang pendek itu penting. Ya. Terus yang keenam, Al-labanu harbun. ulangi cara bacanya nih. Al-labanu harbun. Al-labanu harun. Kita asik bisa. Iya, Kita asik. iya di tasjid. Harun. Kalau harun gitu kan seperti enggak haknya panjang. Ulangi al-labanu. Al-labanu harbun. Nah, bagus. Al-labanu harun. Artinya? Susu panas. Iya. Kenapa susu panas sedangkan air dingin? Iya, air itu biasanya dingin. Kalau susu biasanya hangat, panas. Iya. Imla'il faragha fi ma yali. Imla istilah al-faragha titik-titik yang kosong. Fi ma yali berikut ini. Biwak'i dengan meletakkan kalimatin kata munasibah yang sesuai, yang cocok.
Nah, ini kan yang di akhir semua ya. Ini kan yang kata-kata di akhir. Kata pertama berarti ada alif lamnya. Ada apa? Alif lamnya. Kata yang kedua tidak ada alif lamnya atau nakiro. Paham ya Ikhwan? Ya, sekarang dijawab nomor 1. Bebas, yang penting maknanya nyambung. Titik-titik bersih. Nah, silakan. Kalau mana tadi? Ya, betul. Ya. Nomor 1. Artinya? Iya, bagus. Asani Al-maktabu maksur. maknahu Meja itu rusak. mumtaz. Barakallahu fiik. Asalis Al-ma'u baridun. Air itu dingin. iya, ar-rabi yang keempat sampai mana tadi? Ya. Qaribun di titik dekat. Ayo, titik dekat. Soalnya bebas. Ya, silakan. Yang dekat itu apa? Hati juga bisa. Bagus. Al-baitu qaribun artinya iya, rumah itu dekat. Masya Allah. Mumtaz. Summa al-khamisu ya, tarjim bulan itu jauh. As-sadisu Al-imamu waqifun. Imam itu berdiri. Mumtaz. As-sabi'u titik-titik duduk. Nah, tadi apa ini? Mbak Zainal, titik-titik duduk. Yang duduk siapa? Mumtaz. Al-mudarisu ya, artinya iya, Allah mumtaz. Al-mudarisu janison. As-samin Al-qamaru kabirun. apa? Al-qamaru kabirun. Iya, bagus. Al-qamaru kabirun maknahu Bulan besar. iya, bagus. Bulan itu besar. Terus Al-kitabu qadim. apa? Al-kitabu qadim. Bagus. Artinya Kitab itu lama. lama. Kitab kuno. Masya Allah, bagus. Al-ashiru Al-maktabu jadidun. Meja baru. meja baru. Masya Allah, mumtaz. Kita baca lagi kata-kata yang baru di sini. Al-kalimatul jadidah jami'an. Al-kalimatul jadidah. Al-qamaru bulan. Al-qamaru bulan. Jadidun Jadidun artinya apa? baru. Qadimun lama. Qadimun lama. Lama apa? Qadimun Wasikhun nadifun nadifun harun harun baridun baridun saghirun saghirun kabirun kabirun maftuhun maftuhun maksurun maksurun thaqilun sakilun khafifun khafifun
Jamilun. Jamilun. Waqifun. Waqifun. Jalisun. Jalisun. Ada kata yang belum diketahui maknanya? Sudah semua ya? Ya, kita lanjutkan. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. Nah, ini artinya apa ini? Ini adalah alif lam apa ini namanya? Alif lam asy-syamsiyah. Ini kan langsung masuk ke huruf setelahnya, bukan al tapi an, ad, ar, gitu ya. Namanya apa? Alif lam asy-syamsiyah. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Bintang jauh. Bintang jauh. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki berdiri. Laki-laki berdiri. Maksudnya laki-laki itu ya berdiri, laki-laki dewasa. As-sukaru hulwun. As-sukaru hulwun. Gula manis. Gula manis. As-sukaru gula. As-sukaru gula. Gula apa? As-sukaru. Hulwun manis. Hulwun manis. Manis apa? Hulwun. Nanti bisa ya saya tanya, tolong dibasarkan gula itu manis. As-sukaru hulwun. Masya Allah. Bagus. Barakallahu fiik. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Murid sakit. Murid sakit. Maksudnya murid itu sakit. Maridun sakit. Maridun sakit. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ayam jantan indah. Ayam jantan indah. Ad-diku ayam jantan. Ad-diku ayam jantan. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru buku tulis. Ad-daftaru buku tulis. Jadidun apa? Baru. Iya. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ente tajir. Apa artinya? Ente tajir. Pedagang. Kaya. Nah, tajir itu ternyata Pedagang. pedagang. Tajir. Pedagang. At-tajiru apa? Pedagang. Kalau ghaniyun apa? Kaya. Kaya. Ghani. Karung kopi. Abdul Ghani. Hamba yang maha kaya. Hamba Allah yang maha kaya. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu apa? Kaya. Kaya. Yang pedagang kalahkan gajinya PNS. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru pedagang, ghaniyun apa? Kaya. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Toko terbuka. Toko terbuka. Toko itu buka ya. Ad-dukanu artinya apa? Toko. Toko. Jangan lupa ad-dukanu. Ad-dukanu toko. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Anak itu miskin. Anak itu miskin. Kenapa anak itu miskin? Karena belum iya, belum bekerja, belum menikah. Biasanya gitu ya. Rata-rata orang kaya itu sudah menikah. Rata-rata orang kaya apa? Sudah
Ya, orang kaya berarti menikah gitu. Kayak anak, kayak istri gitu kan. Jawi lagi. Al-waladul fakir. Iya, nanti kalau nambah istri nambah kaya. Karena berarti kan rezeki istri juga ikut rezeki anak-anak. Tambah anak, tambah rezeki. Kalau tambah istri, tambah Masalah. Saya ngombe istri udah bingung ya. tambah anak, tambah rezeki, tambah istri, tambah mumet. Tahu kata pernah ngejalanin. Ya. Ada teman itu, masya Allah, istrinya ada 3 ya. Istri 3, anak dari istri pertama itu 13. Ini serius Pak? Dan belum lagi anak istri kedua itu banyak juga. Total 20 berapa itu? Anak istri ketiga juga. Hah? Orang Indonesia. Wah, penasaran. Oh iya. Yang berguru ya Bu. Dia tuh menikahi rondo atau maksudnya Juga sama Penasaran. Ya menikahi janda. Oh. Janda yang sudah bawa anak. Tapi dia menikah dengan janda itu juga punya anak lagi gitu. juga nomor 3. Iya. tertarik ya. Itu sampai bapaknya itu lupa nama anaknya. Kamu namanya siapa itu? Kan ada videonya lah ngasih uang saku itu kan. Ngasih uang saku. Kamu siapa itu? Cengnya lupa anaknya gitu kan. Seperti ingat tak? Ada firman Allah. Dan di antara istri kamu dan anak-anakmu menjadi musuh kamu. Artinya seakan-akan kalimat ini mereka yang berpoligami, betul? Tidak. Dan di antara maksudnya gimana? Jamaah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu juga yang aduwwul lakum, musuh bagimu. Maksudnya ya kalau anak, istri, keluarga itu menjadikan seseorang lalai dari mengingat Allah, lalai dari beribadah, dan ada anak istri itu yang menjadikan suami itu malah berbuat dosa dan maksiat dengan alasan cinta anak, cinta istri, akhirnya korupsi. Itu musuh namanya. Atau dengan alasan anak dia nyogok, masuk sekolah nyogok demi anak. Polisi kan. Soal polisi. Katanya terkait setelah nyogok itu, apakah hasilnya setiap harian dari kerja sogokan itu juga haram? Tanya itu bagian Iya, dari rampok. pertanyaan bagus. Kalau nyogok itu hasilnya bagaimana? Hasilnya tentunya secara syariah itu halal tapi tidak berkah. Karena caranya, cara apa? Cara memperolehnya. Dan sebagian ulama menjelaskan apa? Kalau sampai nyogok itu nanti hasilnya terus apa? Haram terus. Tapi pendapat yang lebih kuat apa? Tidak sampai haram. Karena dia kerja gitu ya. Dia kerja dan dia melaksanakan tugasnya dengan baik kan gitu. Ya halal. Tapi apa? Dari perbuatan tadi yang tidak jujur menjadikan tidak berkah. Mungkin rezeki itu kan mungkin diperoleh halal, tapi nggak berkah. Ada gitu. Entah nggak tahu kemana kan. Tapi beliau kemarin ngomong saya, aku ingin Gus Bemben tak iki sedekah ini itu biasa. Ya tobat dan bisa inal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan apa saja bisa menghapus kesalahan, bisa melupakan bentuk perbaikan. Jadi memperbaiki masa lalu dengan berbuat baik, ya karena sedekah termasuk. Oh, menghapus suapnya itu. Iya. Nyogoknya itu. Iya, ya intinya tobatnya sebenarnya. Tobatnya dan dia berbuat baik, sedekah itu termasuk untuk tobat. Karena tobat itu juga harus diiringi dengan
apa perbuatan baik. Tanya Ustaz. Iya. Tadi yang al-waladu fakirun. Apa perbedaan fakir dan miskin? Ustaz? Perbedaan fakir dan Miskin. miskin. Pertanyaan bagus. Fakir dan miskin itu lebih parah fakir. Kan itu ya. Kalau definisi kita yang biasa kita pas sekolah itu kan fakir itu yang nggak punya pekerjaan. Terus miskin punya pekerjaan tapi nggak mencukupi gitu ya. Itu definisi yang sering kita dapatkan dulu ketika sekolah. Jadi fakir itu nggak punya pekerjaan sehingga nggak mencukupi kebutuhan. Sedangkan apa? Miskin itu punya pekerjaan tapi kurang suka. Tapi definisi yang lebih tepat, definisinya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Perumpamannya adalah apa? Fakir itu apa? Ya sama-sama nggak bisa mencukupi kebutuhan. Kalau fakir itu di bawah 50%. Penghasilannya itu ya di bawah 50%. Sedangkan apa? Miskin itu mungkin penghasilannya lebih dari berapa? 50% tapi belum cukup. Jadi lebih parah mana? Fakir. Fakir itu untuk nyukupi kebutuhannya 50% aja nggak sampai, nggak cukup. Sedangkan miskin ya lebih dari 50%, tapi ya belum cukup. Itu Syekh Utsaimin memberikan pendekatan seperti itu. Dari sini kita pahami kalau fakir lebih parah. At-tufahu ladzidun. At-tufahu ladzidun. Apel lezat. Apel lezat. Apel bahasa Arabnya apa? At-tufahu. At-tufahu. Nanti kalau ujian apa bahasa Arabnya apa bisa ya? At-tufahu. Lezat apa? Ladzidun. Ladzidun. Hampir mirip apa? Lezat. Ladzidun. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi. Dokter itu tinggi. Wal maridu qasirun. Wal maridu qasirun. Orang sakit itu pendek. Orang sakit itu pendek. Ada tinggi, ada Pendek. sebenarnya tawil ini panjang. Tapi kita terjemahkan panjang kok kayak lagu itu ya. Dokter itu panjang dan orang sakit itu pendek. Maksudnya apa? Dokter itu panjang tangannya. Nah, secara bahasa tawil itu apa? Panjang. Terjemahan bebasnya apa? Tinggi gitu kan. Ini postur tubuh. Wal maridu qasirun, sedangkan apa? Orang sakit itu apa? Qasir, pendek. Ada yang menerjemahkan at-tabibu tawil ya tawil. Dokter itu panjang. Panjang apa? Panjang umurnya. Wal maridu qasir, orang sakit itu pendek. Pendek apa? Pendek umurnya. Gitu ya. Ya mesti ya. Ada nggak dokter yang cepat matinya? Ada. Ada ya. Ada. Ada nggak orang sakit yang nggak mati-mati? Banyak ya. Banyak pasien. Nakesnya. Nanti harus jadi macak kiasin ini ya. Ya itu kan. Oh, itu sempat meninggal. Apa? Belajarnya sih. Sebenarnya enggak ya. Ada hadis dhaif la apa namanya laqinu mautakum au iqra ala mautakum yasin. Bacakanlah apa? Kepada orang yang mau meninggal itu dengan ya yasin. Hadisnya lemah. Oh, lemah. Tidak bisa diamalkan. Harus bacakan apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Oh, talqin aja. Talqin, bukan yasin. Talqin itu harus berulang-ulang atau sekali, Pak? Berulang-ulang tapi nggak boleh disendiri. Berulang-ulang. La ilaha illallah. Kemudian kasih jeda.
Mau puasa. Kalau dijejeli itu ulang-ulang la ilaha illallah, ayo la ilaha illallah, la ilaha illallah cepat Pak. La ilaha illallah. Malah dibentak-bentak. Nanti malah dia marah, malah dia apa nggak suka dengan kalimat tersebut, nggak mau mengucapkan. Tanya Pak, Ya. ini apa misalnya lihat orang yang sakit parah sepuh gitu, kalau kita doakan yang cepat diangkat itu boleh nggak? Cepat. Yang akan meninggal gitu Iya, ya. iya. Soalnya kan kasihan mungkin Oh. udah lama gitu datangnya, mungkin udah bertahun-tahun gitu ya. Mungkin doanya ya secara umum saja. Mendoakan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah. Kan karena dari situ ya udah lama sepuh sakit. Kalau cepat mati. Ya makanya kan tanya dulu. Lihat doain kan pastilah Pak dari Allah gitu kan. Maksudnya Mas. Harusnya Cek, didapat Semoga dulu. dimudahkan urusannya. Atau doanya kemana-mana itu maksudnya rumah Oh, sakit. iya. Kasihan ya. Itu apa kan kasihan. Mari Terus repot. nggak bisa ngapa-ngapain. ya, Udah sepuh. semoga dimudahkan urusannya. Kan nanti kan ada bisa jadi ada keajaiban nanti mati dan sebagainya ya. Soalnya udah lama bukan kasihan juga yang rawat, kasihan sih dilihatin juga gitu Mas. Atau doanya dengan apa taklik. Doa taklik itu ya Allah jika ini masih ada apa kemungkinan sehat maka berikanlah kesembuhan. Tapi nah, yang terbaik apa meninggal maka yang mudahkanlah. Itu yang terbaik kita sih. Yang terbaik. Itu katanya yang sulit meninggal itu punya jimat atau isian itu gimana? Di antaranya ya, Itu pengaruh ya? dia punya jimat, duwe ingon-ingon, Yang dulu. jinnya, punya jinnya juga, Oh. jadi susah matinya. Oh, iya. Seperti orang yang punya ajian rontek, Oh sulit ya? terus aji pancasona gitu ya, atau itu tenaga-tenaga dalam itu. Bukan berarti malaikat itu kalah sama jin, bukan berarti. Iya, kalah. Oh, jinnya saja dicabut sama malaikat ya. Jinnya saja juga dicabut sama malaikat itu ya. Berarti hukuman ya Pak? Apa? Azab ya? Iya, ada hukuman, ada siksa di dunia sebelum nanti di akhirat. Tanya sekarang, ini fenomena yang sekarang terjadi, maaf buka nanti anak cucu kita nggak terjadi. Banyak sekarang itu kaum muda itu maaf sebelum menikah itu tapi boleh Mengandung. oh zaman sekarang kan banyak gitu. Terus Oh iya. di saat mengandung itu kan langsung diadakan acara pernikahan walimahan. Iya. Itu hukumnya bagaimana? Pernikahannya. Oh, pernikahannya terus anaknya Anaknya. dan lain sebagainya. Iya. Banyak sekali di Nikahu zaniyah wa huwa hamil. Qala al-fuqaha nikahu la yasih. Pendapat yang lebih rajih lebih kuat, nikahnya orang yang hamil karena zina, yang ada hamil ya, yaitu dalam keadaan hamil karena zina terus menikah, meskipun menikah dengan yang menzinainya, menghamilinya, nikahnya tidak sah. Nikahnya apa? Tidak sah. Kalau pengen nikah harus apa? Melahirkan itu, melahirkan, baru nanti menikah dengan seorang mau menikah dengan mana ya? Apakah yang mau hamil ini nggak mau bertanggung jawab gitu? Kadang-kadang kan banyak yang nggak mau bertanggung jawab. kejadian itu sudah maksudnya ya ini terus besar kayak Iya. undangan Iya, pesta. nggak sah. Nanti kalau nggak sah nanti anaknya anak zina semua terus itu. Nah, akhirnya seperti itu. Masa panahnya bisa. Nasabnya nggak bisa disandarkan kepada bapaknya, nggak bisa. Iya. Itu cara ingatnya dia tak itu lagi ya. Iya. Segala nggak sah, segala. Jadi pas anaknya sudah lahir dijaga bulan gitu. Pas anaknya sudah lahir dijaga bulan. Coba belah dulu. Sampai sejak ini. Jadi jabok ini nggak sah. Pas hamil itu ijab kabul Tidak sah. itu padahal keuangan itu tak ada. Iya. Mau itu mengesahkan, pecahkan. Kalau kan pecah secara pengadilan. Tapi kalau secara agama, kalau KUA kenapa mengesahkan? Karena KUA berpendapat
mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i memang beda. Syafi'i itu dalam mazhab Syafi'i sah. Tapi dalam mazhab Hambali itu nggak sah. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau KUA itu kan kompilasi hukum Islam, makanya ya kompilasi hukum Islam itu kebanyakan diambil dari mazhab Syafi'i. Dan itu kita kalau ada ini mazhab Hambali mengatakan tidak sah, Syafi'i sah, ya mana pendapat yang terkuat kan gitu. Ditarjih namanya. Dilihat mana pendapat yang lebih wajib. Nah sekarang banyak orang bermudah-mudahan, wis sisan diamini dinamika gitu. Kan beda itu konsep anak kan diamin dan dinamika. Yang sekarang hamil di luar nikah itu udah bukan aib lagi mereka. Udah dianggap biasa kan ini ya, dianggap biasa. Dianggap apa sesuatu yang biasa yang lumrah. Padahal itu dulu pas zaman dulu itu aib banget. Sekarang udah dianggap biasa. Sekarang kebalikannya Pak. Kemarin teman anak bertanya ke saya tidak SMP. Tatkala dia sudah talak satu, kemudian masa idah selesai, kemudian merujuk. Apakah setelah merujuk itu talak yang pertama tadi hangus? Ya hangus tetap gitu. Nah, saya sampaikan begitu, penyanyi itu. Tetap gitu. Oh, tetap begitu. Seumur hidupnya berarti tatkala mengucapkan talak satu, berarti menjadikan kelipatannya. Nanti kalau dia bilang cerai lagi berarti talak. Iya. Berarti tidak ada hangus ya, walaupun itu. Ya talak itu jadi kalau dalam istilah kita kan apa? Kalau keluar masa iddahnya itu harus apa? Akdun jadi harus akad baru lagi. Bersama akad baru lagi. Sehingga apa? Sehingga dalam masalah talak ini apa namanya? Sebenarnya nggak ada istilahnya dianulir terus nanti nol lagi kan gitu. Apa nol lagi? Karena pertama ya dia sebenarnya masih status istrinya gitu. Cuma harus akad apa? Akad baru lagi karena sudah di luar masa idah. Akad baru itu harus ditaruhkan lagi. Nggak harus. Oh, sama ustaz itu. Iya bisa. Nggak boleh langsung rujuk itu nggak boleh, harus akad baru. Tapi kalau belum keluar dari masa idah, tak harus kan? Ya nggak perlu langsung rujuk langsung ke kamar itu udah selesai. Ayat Oh beda ya Ya, ceritanya. udah. Jangan itu lucu. Baik, untuk PR Tamarin ya. Tamarin halaman 17. Ingat-ingat ada PR jangan salahkan saja lagi loh ya. Halaman berapa? 17. Tambah lagi. Ya. Terus 18. Nah, 17 dan 18 saja. Itu perintah atasnya apa tadi yang lain? Ya. Tinggal milih ya. 17 dan 8 dicocokkan di ping sana kayak seret. Oh, kayak anak kecil Digabungkan ya. Ya. Baik, sampai sini ya ikhwan materi kita, insyaallah kita lanjutkan yang depan. Bicara ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Wa akhiru kalam.